Dan pemirsa, dialog membahas startup akan kita lanjutkan kembali. Pak Edi, tadi kita menarik sebelum AI sebetulnya kan ada tech gitu kan. Tech itu begitu diminati, tapi bagaimanapun fenomena tech winter ini sudah terlanjur terjadi. Nah, untuk di Indonesia sendiri apakah kondisinya juga masih sama nih Pak? Tech winter belum berakhir. Betul, tech winter belum berakhir. Dan itu ya dipicu oleh beberapa alasan ya. Satu yang seperti Ellen bilang tadi ya, makroekonomi ya. Perang, kenaikan inflasi dan suku bunga, dan kemudian kurs dan segala macam. Jadi makroekonomi itu sangat mempengaruhi minat investor, tidak hanya lokal tapi terutama asing untuk invest ke Indonesia. Yang kedua ya, kita nggak boleh pungkiri bahwa memang berbagai kasus fraud atau kurangnya governance di startup ekosistem kita itu juga mempengaruhi minat investor. Ya. Yang ketiga, ya mungkin yang kurang diekspos adalah minimnya exit. Kenapa? Karena kita para investor itu kan, ya kita invest sekarang, itu kan uang orang, itu uangnya investor saya gitu. Jadi pada saatnya kan kita harus exit, kita harus cuan lah gitu. Nah, exit itu bisa bermacam-macam. Kalau di luar negeri, Silicon Valley, India, Europe dan sebagainya, itu rata-rata mayoritas itu adalah IPO. Di Indonesia masih sangat kurang yang namanya startup itu melakukan IPO. Sedangkan kalau tidak ada IPO atau tidak ada exit yang lain seperti M&A dan secondary transactions, ya uang kita para investor kan stuck di situ gitu ya. Nah, itu yang perlu kita giatkan lebih banyak exit. Oke, sehingga apa yang dilakukan oleh startup tech ini khususnya dalam menghadapi fenomena tech winter ini? Karena tadi ya yang dinilai kan juga governance, exit strategi dari modal ventura juga. Ini seperti apa, Pak? Oke, untuk menjaga supaya tetap bertahan di saat tech winter ini, dan mungkin IPO-nya atau exit-nya masih jauh, ya startup ini harus profitable. Dia harus menuju profitability. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengandalkan zaman dulu adalah fundraising terus. Nggak bisa. Jadi dia harus ada profitability atau path to profit. Jadi setidaknya tidak bergantung pada investor baru. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita harus berkaca dan berbenah dari sekian banyak kasus yang terjadi di ekosistem kita. Termasuk kita di asosiasi, kita mengeluarkan yang namanya maturation map. Ini tidak hanya asosiasi Indonesia saja, tapi juga berbarengan dengan yang asosiasi Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Maturation map itu apa? Itu adalah panduan bagi startup bahwa seiring perjalanan kalian, seed, series A, series B, series D, seharusnya udah punya rambu-rambu atau perangkat-perangkat seperti ini. Contohnya kalau di seed mungkin belum perlu yang namanya audited financial statement. Tapi kalau udah series A, ya mestinya udah wajib itu udah punya audited financial statement. Nanti kalau udah lebih besar lagi sudah ada dewan untuk mengawasi dan seterusnya. Jadi itu rambu-rambu yang kita pandu supaya startupnya bisa governance lebih baik. Rambu-rambu untuk governance ya, dan mengingat belakangan ini di ekosistem startup juga isu tata kelola ini juga menjadi salah satu fokus. Seberapa besar sekarang investor benar-benar menilai dan juga mengutamakan dari sisi governance untuk pendanaan startup? Nah, itu mungkin sekarang mungkin top 1, 2 untuk dalam sisi penilaiannya. Kalau dulu kan mungkin metrik-metrik utama seperti size of the market, revenue, dan sebagainya. Sekarang lebih mendominasi adalah ya governance-nya seperti apa. Terus kemudian apakah ada rambu-rambu, apakah dia bisa mengelola diri sendiri atau dibantu para investornya untuk mengelola governance. Kerjasama ataupun juga koordinasi dengan regulator untuk bisa memperkuat governance sisi tata kelola ini seperti apa? Kalau soal regulator atau ini mungkin agak beragam ya. Kenapa? Karena beda sektornya atau beda jenisnya startup itu memiliki regulator yang berbeda-beda. Ya, contohnya kalau yang bermain di fintech biasanya regulatornya mungkin kalau nggak OJK atau Bank Indonesia. Tapi kalau main perdagangan, e-commerce, mungkin ya Kementerian Perdagangan. Kalau yang berbau-bau mungkin cloud services atau digital identity, AI, mungkin ke Komdigi gitu ya. Jadi memang regulator itu tidak ada satu regulator yang membawahi seluruh startups gitu. Kami para investor pun ya ada yang berizin dari OJK, ada yang mungkin berbasis dari luar negeri. Jadi nggak bisa blanket semua di bawah satu regulator.
Oke, baik. Nah, kita ngomongin secara global juga ya Pak, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti India dan China, ini pemerintahnya juga cukup mendukung sekali ya untuk perkembangan ekosistem startup mereka. Nah, kalau untuk posisi Indonesia, mungkin secara Asia, posisi Indonesia sebetulnya ini di antara negara-negara lain, mungkin negara tetangga Asia Tenggara itu bagaimana? Ya, ini mungkin agak mengkhawatirkan ya, dalam arti gini, kalau kita lihat 4-5 tahun yang lalu, Indonesia tuh top one or two. Biasanya Singapura nomor satu, tapi Singapura itu karena holding company dari startup itu ada di Singapura untuk menjaring investor, meskipun operating company-nya di Indonesia. Biasanya Indonesia di bawah Singapura. Tapi ya akhir-akhir ini kita harus sadari bahwa sekarang Indonesia sudah bukan lagi nomor dua, malah udah disalip Filipina, dan data terakhir malah dibilang disalip Malaysia. Ini kan sangat menguatirkan ya, bahwa investor asing, kalau yang kita yang lokal-lokal ini ya tetap investnya kan ke Indonesia. Nah, investor asing sudah melirik negara lain dibanding Indonesia. Jadi selain faktor makroekonomi, booster apa yang diperlukan untuk ekosistem startup ini biar bisa naik kelas lagi begitu ya, agar nantinya juga tidak kalah saing dengan negara-negara tetangga? Ya, kalau saya sih masih bullish ya. Kenapa Indonesia itu, ya ini istilah kami adalah problemnya kan banyak. Problem itu kan berarti peluang juga gitu ya. Banyak masalah berarti banyak peluang gitu ya. Nah, tapi memang harus dijalankan dengan benar. Ini menurut saya ini proses pematangan ekosistem kita. Ekosistem kita kan mungkin umurnya berapa? 15 tahun kurang lebih ya. Dari awal itu kan berdirinya Gojek, Traveloka apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu apakah kemudian ada gonjang-ganjing di tengah jalan? Udah pastilah. Negara lain juga begitu gitu. Saya bukannya defensif, tapi ya namanya volatilitas bahkan fraud itu di negara lain juga terjadi gitu. Nah, tapi kita harus belajar dari itu. Makanya kita mengeluarkan maturation map, kita bangun ekosistem. It's no longer about quantity, tapi lebih ke kualitas. Nah, jadi bukan lagi guyur-guyuran, tapi harus sekarang path to profitability dan akhirnya profit. Jadi bisa dikatakan bahwa ke depannya kita akan melihat fase konsolidasi di industri ekosistem startup itu sendiri ya Pak. Jadi pemainnya lebih sedikit tapi kualitas secara bisnis dan juga governance-nya ini lebih kuat lagi. Ya, itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Mungkin kalau kita bicara demografi, mungkin 10-15 tahun yang lalu ya semua yang bikin startup itu ya anak-anak muda gitu, lulus kuliah gitu kan. Itu nggak salah, menurut saya itu bagus-bagus saja gitu ya. Tapi sekarang juga kita melihat banyak yang bikin startup itu ya justru sebenarnya orang yang udah punya pengalaman. Jadi udah kerja di korporasi sekian tahun, terus melihat ada peluang, nah dia baru bikin. Jadi itu udah lebih kematangan juga ya dari sisi profile para founders ya. Nah ini yang kita bersama-sama dengan investor kita perlu bangun. Untuk beberapa tahun ke depan seperti apa arah perkembangan ekosistem startup dan selain AI pastinya sektor-sektor apa lagi yang juga cukup menarik? Ya, sebenarnya yang mungkin belum terlalu diekspos itu adalah bahwa masih investasi maupun problemnya dan solusinya termasuk startupnya itu lebih fokus ke kota besar. Yaitu adalah ya orang nggak jauh-jauh bikinnya di Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Nggak salah karena itu target market, tapi sebenarnya banyak sekali peluang dan problem itu ada di luar kota besar, bahkan di luar Jawa. Gitu. Dan itu jujur belum dilirik oleh banyak investor, gitu. Baik lokal apalagi yang asing gitu kan. Mereka kan taunya hanya Jakarta gitu kan. Tapi saya pernah tahun lalu saya ke Aceh, ke Banda Aceh. Itu saya tanya kepada komunitas startup di sana, kamu dapat pendanaan dari mana? Dari investor Jakarta. Oh jarang investor Jakarta ke kami Pak, ke Banda Aceh. Kami justru dapatnya dari Malaysia. Karena secara jarak juga lebih dekat, mereka lebih paham budayanya gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan ini ya pertumbuhan ini tidak hanya di kota-kota besar saja. Jadi secara merata begitu ya Pak Edi. Nah mungkin terakhir nih Pak, rekomendasi apa yang juga bisa diberikan oleh Avesindo untuk pemerintah nih khususnya agar bisa mendukung ekosistem startup ini bisa lebih berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Kami di ekosistem perlu sinyal ya. Kita perlu sinyal dari pemerintah. Pemerintah itu kan luas ya, ada kementerian, ada regulator, universitas juga termasuk dari bagian itu, terutama kenapa universitas terutama PTN itu penting, kenapa? Karena banyak muncul
intellectual property atau research and development itu munculnya dari universitas. Kalau kita lihat luar negeri kan Silicon Valley hidup karena ada Stanford University, ada Berkeley, ada ini dan sebagainya di MIT, Harvard itu banyak sekali inovasi muncul. Nah, kita perlu menghidupkan lagi ekosistem. Jadi sinyal-sinyal itu termasuk event, kegiatan, entah itu inkubator, pitching competition, matchmaking dan sebagainya. Itu kita perlu sinyal dari pemerintah, PTN, regulator itu bahwa ini perlu dihidupkan lagi agar muncul yang namanya talenta-talenta dan inovasi-inovasi dari Indonesia. Oke, kualitas dari SDM yang akhirnya nanti melahirkan inovasi-inovasi startup-startup baru begitu ya, agar nantinya investor lebih melirik lagi startup-startup yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Danusaputro, Chairman Amvesindo, sudah berbagi bersama kami di Nusantara Ekonomi Updates pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.